Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kabar anak-anak Ibu pada hari ini? Baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, sekarang ada nggak teman-temannya di sini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bagi ketua kelas, harap pimpin doanya ya, Nak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang ada yang tahu kita belajar tema apa hari ini? Tidak tahu, Bu. Nah, sekarang kita belajar tema 2. Tema 2. Subtema 2. Pembelajaran 1, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Semangat kita lebih pada pagi hari ini. Sekarang kita nyanyi ya sama-sama lagunya Menanam Jagung. Oke? Yo kawan kita semua, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam tanam. Beri pupuk supaya subur. Lebat buahnya bagi semua. Cangkul kebun kita. Yo kawan kita bersama, menanam jagung di kebun kita. Ambil tangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul jagungku tanam. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada yang tahu nggak apa itu pemanfaatan sumber daya alam? Saya buat tahu. Coba Andika, apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Nah, sekarang Ibu lebih jelas lagi ya. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Nah, sumber daya alam di dunia ini diciptakan oleh Allah. Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya itu manusia harus berusaha. Kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Karena sumber daya alam di suatu daerah dengan daerah lain itu tidak sama. Maka kegiatan ekonomi manusia antar daerah itu berbeda-beda. Nah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia? Ada yang tahu apa saja macam-macamnya? Pertanian, Ya. Apa lagi? peternakan, Betul ya. Apa lagi Andika? perkebunan, Nah, sekarang Ibu sebutkan ya. Macam-macamnya. Yang pertama itu pertanian, yang kedua perkebunan. Andika, seperti Andika katakan tadi. Perkebunan, yang ketiga apa tadi? peternakan, Yang keempat apa? Perikanan. Nah, yang pertama pertanian. Pertanian itu apa? Ada yang tahu? Pertanian yaitu usaha untuk mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Nah, kegiatan pertanian itu ada 3. Bisa. Yang pertama, sekarang Ibu ada gambar. Ini gambar apa? sawah, Bu, Ya, sawah ini. padi, Betul. Yang ini? jagung, Ya, pertanian itu ada sawah. Nah, kegiatan sawah ini yaitu kegiatan lahan basah, yaitu hasilnya itu seperti padi yang dikatakan Andika tadi. Nah, yang kedua tegal. Tegal ini kegiatan lahan kering ya. Yaitu yang sedikit air. Hasil utamanya itu seperti singkong, yang jagung tadi, tebu, ubi, dan lain-lain. Siapa yang bisa mengulangi apa kata Ibu tadi? Hasil utama sawah apa? menanam padi, Ya. Kalau hasil utama dari tegal? menanam tebu, jagung, singkong. Betul. Yang ketiga yaitu pertanian ladang. Pertanian ladang ini yaitu kegiatan pertanian dengan membuka areal hutan kemudian ditanami. Seperti hasil utamanya itu ada gandum dan sayur. Oke, sekarang yang kedua yaitu perkebunan. Nah, perkebunan ini adalah kegiatan ini dapat menjadi 2, yaitu perkebunan dataran tinggi dan perkebunan dataran rendah. Ya, dataran rendah. Perkebunan dataran tinggi ini ada yang tahu hasilnya? Contoh hasil utamanya? Tidak tahu. Oke, perkebunan dataran tinggi ini contohnya seperti teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Di sini semuanya suka sayuran kan? Suka, Bu. Oke, alhamdulillah suka ya. Nah, yang tadi perkebunan dataran tinggi, yang kedua perkebunan dataran rendah.
Nah, contoh perkebunan dataran rendah itu apa hasilnya? Seperti kelapa sawit. Nah, hasil perkebunannya itu biasanya berupa bahan-bahan mentah. Nah, yang belum dapat dikonsumsi langsung. Yang ketiga, peternakan. Nah, Ibu ada gambar. Ini gambar apa? Yang ini? Apa? Kambing, Bu. Ya, yang ini? Sapi. Ya, sapi. Nah, yang ketiga tadi peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara dan mengembangbiakan hewan untuk dikonsumsi sendiri atau bisa dijual. Nah, hewan ternak itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hewan ternak besar, hewan ternak kecil, hewan ternak apa yang ketiga? Unggas. Iya, betul Andika. Nah, ada 3. Coba Andika sebutkan kembali. Hewan ternak besar, hewan ternak kecil, hewan ternak unggas. Ya, betul. Nah, hewan ternak besar itu terdiri dari yang seperti Ibu jelaskan di gambar tadi apa? Ada apa? Sapi, ada kerbau, ada kuda ya. Hewan ternak besar. Hewan ternak besar ada. Coba siapa yang bisa membuat ke depan apa saja hewan ternak besar itu? Saya, Bu. Coba Andika maju ke depan. Buat apa saja hewan ternak besar itu? Oke, dah betul. Udah. Lembu. Oke, terima kasih ya Andika. Nah, pintar ya Andika ini, betul yang dibuatnya hewan ternak itu contohnya seperti sapi, kuda, dan kerbau. Nah, yang kedua hewan ternak kecil. Hewan ternak kecil ini terdiri dari seperti kambing, kelinci. Nah, anak-anak Ibu pernah melihat kambing dan kelinci ini? Pernah, Bu. Ada nggak peliharaannya di rumah kambing sama kelinci ini di rumah? Ada, Bu. Ada? Andika ada ya? Oke, bagus. Yang ketiga hewan ternak unggas, yaitu terdiri dari ayam, itik, dan bebek. Di sini ada nggak yang suka ayam? Saya, Bu. Ada yang suka? Ayam ini merupakan hewan ternak unggas ya anak-anak. Nah, yang keempat perikanan. Perikanan ini dibagi menjadi 2. Nah, yaitu perikanan laut yang dilakukan oleh penduduk di pesisiran pantai. Yang kedua yaitu perikanan darat yang dilakukan di seperti sungai, empang, kolam, dan akuarium. Nah, yang pertama yang tadi perikanan laut yang dilakukan oleh penduduk pesisir pantai. Nah, hasilnya itu dapat berupa ikan bandeng, ikan tongkol, cumi-cumi, dan bawal dan serta udang dan lain-lainnya. Nah, yang kedua perikanan darat yang dilakukan di sungai. Ada yang tahu yang ikan-ikan yang ada di sungai? Ikan gabus. Ikan lele. Ya, betul. Dan ikan. Ya, seperti yang dikatakan Andika, yaitu perikanan darat yang dilakukan di daerah sungai itu hasilnya ada
ikan lele, ikan mujair, nila, ikan mas, dan lain-lain. Nah, sampai di sinilah belajar kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan kesimpulan dari belajar kita hari ini? Anak-anak ibu, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Coba Andika. Sumber daya alam adalah hasil dari alam yang dibutuhkan oleh manusia. Macam-macamnya adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pertanian yaitu sawah, tegal, pertanian ladang. Perkebunan yaitu ada dua, daratan tinggi dan daratan rendah. Perikanan ada dua, perikanan laut dan perikanan darat dilakukan di sungai. Peternakan ada tiga, hewan ternak besar, hewan ternak kecil, dan hewan ternak unggas. Oke, jadi anak-anak ibu, kesimpulan dari Andika tadi adalah materi kita hari ini. Terima kasih Andika. Sekarang ketua kelasnya pimpin doanya sebelum kita pulang ya. Sebelum kita pulang, ibu mau kasih tugas untuk anak-anak ibu, kerjakan LKS halaman 16 ya. Oke, silakan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.